Assalamualaikum, salam, kami dari kelompok 2 manajemen jaringan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas sedikit tentang apa itu Cisco Packet Tracer dan cara kerja dari Cisco Packet Tracer, dan kami akan memberikan satu contoh untuk mendesain jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum ke penjelasannya dan tutorialnya, perkenalkan, nama saya Vincentius Daton Balamakin, NIM 2008 30093 dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi, dan kedua teman saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Filius Lameri, NIM 2008 30105 dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Nama saya Muhammad Reza Reza, NIM 2008 3113, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan paket tracker 5.3. Cisco Packet Tracker 5.3 adalah sebuah software grafis dari perusahaan Cisco yang berbasis networking. Dengan software ini kita dipermudahkan untuk membuat simulasi jaringan, baik jaringan sederhana maupun tingkat yang lebih rumit. Tampilan-tampilan dari paket tracker 5.3 yaitu yang pertama, device, peralatan hardware yang digunakan untuk mendesain jaringan. Sub device, pilihan dari device yang sudah dipilih. Properties, digunakan untuk teks koneksi antara PC satu dengan PC lainnya melalui PDU. Dan kemudian toolbar. Dari beberapa pengertian tadi itu terdapat bagian-bagian software yang memiliki fungsi masing-masing seperti hanya software lainnya, yaitu router. Seperti yang telah kita ketahui, fungsi dari router adalah menghubungkan sebuah network yang berbeda atau IP class yang berbeda atau subnet yang berbeda, karena jika menggunakan sebuah hub atau switch biasa, maka device atau komputer tidak akan terkoneksi. Yang kedua, switch akan kita pakai untuk menghubungkan banyak komputer, atau dengan kata lain untuk membagi jaringan yang disebarkan. Switch digunakan pada level setelah penggunaan router atau server. Setelah itu, komputer atau end device. End device adalah peralatan terakhir yang kita gunakan untuk menyambungkan sebuah komputer pada poin A ke komputer B atau ke laptop C, server. Ketiga, peralatan itu akan sering kita gunakan dalam praktek-praktek selanjutnya. Yang terakhir, kabel A, kabel otomatis B, kabel straight C, kabel crossover. Kabel atau media transmisi ini digunakan untuk menghubungkan setiap device atau hardware. Masing-masing fungsi kabel tersebut sudah Anda pelajari pada praktikum jaringan 1. Nah, oke, baik, setelah teman-teman mendengarkan sedikit penjelasan dari teman saya tentang Cisco Packet Tracer, nah pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh untuk mendesain sebuah jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, dan sebagai contohnya saya akan mendesain jaringan. Nah, nantinya jaringannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, setelah teman-teman buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, nah di sini kan kita akan mendesain jaringan seperti yang tadi. Langkah yang pertama, kita akan masukkan wireless device-nya. Dan kedua, masukkan hub. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa komputer dan beberapa laptop. Sini saya menambahkan laptop. Tadi kan ada 3 laptop di contoh tadi. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara laptop ini ke wireless device-nya. Nah, dengan cara teman-teman bisa klik di laptop.
scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan mencabut konektor ini. Nah, sebelum kita mencabutnya, pastikan teman-teman sudah mematikan laptopnya. Di sini matikannya. Setelah itu baru teman-teman bisa cabut konektornya. Cabut dan teman-teman memilih ini, terus pasang. Nah, setelah pasang, jangan lupa menghidupkan laptopnya kembali. Oke, bisa kita keluar. Seperti ini. Kalau seperti ini, maka laptop dan wireless device-nya sudah terhubung ya. Lakukan yang sama untuk laptop yang lainnya. Oke, baik. Setelah itu kita akan menyambung akses point ini ke hub dengan menggunakan kabel straight. Ini kabel straightnya. Ke hub. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa komputer lagi. Empat ya teman-teman. 4. Dan di sini kita akan menyambungkan komputer ini ke hub dengan menggunakan kabel straight. Satu, dua, tiga, Nah, oke, baik. Setelah teman-teman menyambungkan semua ini, langkah berikutnya kita akan menyeting IP address dari komputer dan laptop ini. Nah, agar nantinya komputer dan laptop ini bisa berada di satu jaringan dan bisa saling mengirim atau membagi file atau folder yang lainnya, bisa terhubung dalam suatu jaringan wireless device ini. Nah, baik, kita akan menyetingkan IP address di laptop, klik laptop, desktop, IP statistik. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan IP address-nya. Di sini contohnya 192.168.6.1. Klik pada subnet mask, maka secara otomatis subnet masknya akan muncul. Nah, setelah itu bisa keluar dan lakukan hal yang sama kepada komputer dan laptop yang lainnya. Dan pastikan juga agar teman-teman menyeting IP address-nya untuk seluruh komputer dan laptopnya berada, agar nanti bisa berada di satu jaringan. Jadi kita copy IP address di laptopnya tadi dulu, agar nanti tidak bingung. Nah, teman-teman mengganti IP address di belakangnya, tadi 1 sekarang 2 dan seterusnya. Nah, baik, setelah teman-teman menyeting IP address dari komputer dan laptopnya, untuk memastikan bahwa
komputer dan laptop ini sudah berada dalam satu jaringan, teman-teman bisa melakukan mengimpor atau ini mengirim pesan atau surat ini. Kalau misalnya statusnya sukses, berarti komputer atau laptop ini sudah berada dalam satu jaringan, sudah terhubung. Kita akan tesnya, kita akan mencoba. Nah di sini kita akan tes dari PC 0 ke laptop 0. Di sini kan ada statusnya successful. Berarti antara PC 0 ke laptop 0 sudah berada dalam satu jaringan, sudah terhubung. Setelah itu teman-teman bisa lakukan untuk mengecek dari semua komputer dan laptop ini. Bisa teman-teman lihat semuanya sudah sukses ya. Oke baik, nah sekian dulu tutorial atau cara untuk mendesain sebuah jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer.